Man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan mudah memutuskan tali silaturahim dengan. Dan yang terakhir, amalannya adalah wasollu billail wan nasu niyam. Solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maksudnya apa? Solat tahajud. Solat tahajud itu adalah solat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang. Surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untukmu, sebagai penguat untuk hidupmu. Apa janji Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatnya maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia. Tala'al badru alaina min. Setiap kita pasti ingin mendapatkan kehidupan yang selamat. Selamat di dunia, tentu juga selamat di akhirat. Bahagia di dunia, juga tentu dia ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada 4 amalan yang jika kita lakukan dengan izin Allah, 4 amalan ini akan mengantarkan kita mendapatkan keselamatan dalam hidup. Bahkan keselamatannya mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Ada 4 amalan yang jika dilakukan akan mengantarkan kita mendapatkan keselamatan dalam hidup. Bahkan keselamatannya mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Diambil dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dikisahkan dari sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Satu kali beliau menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah. Maka semua orang Madinah itu menghampiri dan menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam melihat, penasaran, mana wajah Nabi Muhammad ini? Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Maka ketika menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam terpesona dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilihat dari wajahnya, ini adalah seorang yang sangat baik. Tidak ada sedikit pun wajah kebohongan yang muncul dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Salam menanti apa pidato atau khutbah pertama yang Nabi sampaikan setiba di kota Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkan keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahmi. Wasollu billail wan nasu niyam, dan solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan dengan iman, hadirin yang dirahmati Allah. Dari hadis ini ada 4 amalan yang jika kita hadirkan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan keselamatan dalam hidup, bahkan kita bisa masuk surga dengan selamat.
Apa di antara 4 amalan itu? Yang pertama, afsus salam, tebarkanlah keselamatan. Selama hidup, jadilah seorang muslim yang mampu menebarkan keselamatan, kesejukan, ketenangan kepada siapapun. Hati-hati selama kita hidup. Jangan mudah menyakiti orang lain. Jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Selama kita hidup, kita harus menjadi pribadi yang lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Iya, karena pribadinya yang senantiasa menebar keselamatan kepada siapapun. Dan akhlak mulia itu adalah bukti kesempurnaan iman seseorang. Satu kali ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Siapakah orang yang paling utama dalam hidupnya?" Maka Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik, yang paling indah akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Maka Nabi kemudian menjawab, yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, belajarlah untuk menampilkan keindahan akhlak dalam hidup kita. Hadirnya kita harus menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Keberadaan kita harus menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Belajarlah menghargai orang lain. Belajarlah menghormati orang lain. Terutama lisan. Mohon maaf, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Bahkan kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Masya Allah. Oleh karena itu, sekiranya tidak bermanfaat, sekiranya menyakiti hati orang lain, lebih baik diam. Tapi jika itu adalah pesan kebaikan, sampaikan. Karena ada istilah, diam itu emas, iya. Tapi bicara yang baik itu berlian. Maka perintahnya jelas. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Oleh karena itu, belajarlah menampilkan pribadi kita yang senantiasa menebar keselamatan kepada siapapun. Hati-hati dengan golongan yang Nabi sampaikan dengan istilah muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Allahu Akbar. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala baca Qur'annya, dia membawa pahala hajinya. Tapi di belakang dia ada orang yang mengadukan tentang kezoliman yang pernah dia lakukan. Ada orang yang mengadukan kepada Allah tentang perbuatan zalim yang pernah dia lakukan. Apa yang terjadi? Ya Allah, terimalah pahala sholatnya. Ya Allah, terimalah pahala puasanya. Ya Allah, terimalah semua pahala kebaikannya. Iya, tapi pindahkan kepada saya. Kenapa? Karena selama hidup dia pernah mengambil hak saya. Selama hidup dia pernah menyakiti saya. Selama hidup dia pernah menzolimi saya. Selama hidup dia pernah menipu saya. Maka apa yang terjadi? Pahala kebaikannya dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang dizolimi ditanggung oleh orang yang menzoliminya. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Maka pesan pertama dari Nabi apa? Afsus salam, tebarkan salam. Belajar muhasabah diri. Selama hidup, perhatikan tubuh kita. Perhatikan sikap kita. Apakah menjadi pribadi yang menyelamatkan orang, atau menjadi pribadi yang mohon maaf mengambil hak orang lain.
atau menzalimi orang lain. Maka pesan yang pertama, jadilah orang yang menebar salam kepada siapapun. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Masya Allah. Pesannya, jadilah orang yang gemar berbagi dan memberi. Dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang orang yang disebut pendusta agama itu. Siapa mereka? Di surat Al-Ma'un Allah sampaikan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Apakah engkau tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Allahu Akbar. "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang yang tidak memberi kepada fakir dan miskin. Oleh karena itu, selama hidup, jadilah orang yang gemar berbagi. Ingat filosofi hidup namanya terima kasih. Apa maknanya? Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Artinya, jika ingin ditambah penerimaan kita, maka tambah apa yang kita kasih kepada orang lain. Dan percayalah, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru sebaliknya. Semakin kita berbagi, semakin kita memberi, maka semakin dekatlah kita dengan kebahagiaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Jika ingin ditolong oleh Allah, belajarlah menolong orang lain. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan inilah pesan Nabi SAW. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Dan mohon maaf ya, boleh jadi ada di antara kita hadirin yang hari ini diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan. Boleh jadi karena ada doa orang miskin yang pernah kita bantu. Ada orang sulit yang pernah kita mudahkan hidupnya. Ada orang yang sempit yang pernah kita lapangkan urusannya. Doa mereka yang mungkin tembus ke langit karena kebaikan yang pernah kita hadirkan. Maka jadilah orang yang senantiasa memberi dan berbagi kepada siapapun. Khususnya memberi makan kepada orang yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkanlah silaturahmi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan mudah memutuskan tali silaturahim dengan siapapun di antara kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama, fal ya'fu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, dan memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka jaga silaturahmi di antara kita. Jangan mudah berpecah, jangan mudah bertengkar, jangan mudah saling menyalahkan. Umat ini akan semakin kuat jika kita saling berpegang teguh dalam kebaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah engkau di dalam tali agama Allah dan jangan mudah berpecah belah. Sehingga kita harus menjaga sikap silaturahmi kita. Khusus jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Suami istri, pasangan di rumah tangga, dijaga hubungannya. Saudara, adik, kakak, dijaga.
antar tetangga dijaga, antar sahabat dijaga. Demi Allah, ukhuwah itu lebih mahal daripada apapun. Persaudaraan itu lebih mahal daripada apapun. Oleh karena itu, jagalah silaturahmi di antara kita. Mohon maaf jika siang ini ada yang sedang bermusuhan, ayo berdamai. Jika siang ini ada yang sedang bertengkar, ayo segera selesaikan pertengkarannya. Sungguh orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang menghadirkan kedamaian dalam hidupnya. Dan yang terakhir, amalannya adalah wasollu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maksudnya apa? Salat tahajud. Salat tahajud itu adalah salat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang. Surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu sebagian malam, bangunlah, dirikan salat tahajud sebagai tambahan untukmu, sebagai penguat untuk hidupmu. Apa janji Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatnya maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf siapapun di antara kita yang sedang terpuruk hari ini, ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang sedang terjatuh, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang sedang sulit, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang sedang susah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Khususnya bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Disebutkan dalam sebuah keterangan, barang siapa yang sholat di waktu malam, Allah turun ke muka bumi. Allah mencari hambanya. Mana di antara hambaku yang mendirikan sholat tahajud, mendirikan sholat malam? Jika ada di antara mereka yang punya dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jika ada hambaku yang sedang sulit, kemudian mereka minta dimudahkan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jika ada di antara hambaku yang sedang sempit, kemudian mereka minta kepada Allah, maka Allah akan lapangkan urusannya. Ingin mulia hidup kita? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Khususnya jaga sholat tahajud kita. Semakin kita jaga sholat kita, maka Allah akan jaga kehidupan kita. Ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah sholat kita. Karena disitulah Allah berikan tanda kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Tadkhulul jannata bissalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. 4 amalan yang akan mengantarkan keselamatan. 1, afsus salam, tebarkan salam. 2, wa'at'imut ta'am, dan berilah makan. 3, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. 4, wasollu billail wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. طلع البدر